bersama organisasi Sumpah Pemuda Indonesia dan berkolaborasi dengan beberapa organisasi yaitu Akademi Leader, Uru Project, Miss Hijab IDIY, dan Komunitas Pandawa Desa. Saya sebagai moderator di sini yang akan memandu jalannya bincang seru diskusi malam hari ini bersama para narasumber hebat yang sudah hadir tentunya di room Zoom meeting malam ini. Dan satu lagi, kita bersama juga dengan coach hebat kita, Kak Angga, sebagai keynote speaker malam hari ini, sebagai founder Academy Leader, Uru Project, dan komunitas Pandawa Desa. Oke, baik. Sebelum kita mulai acara talkshow malam hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya sebagai pembuka diskusi kita malam hari ini, itu sedikit motivasi dan inspirasi yang nanti Kak Angga, selamat malam. Oke, selamat malam Kak Fitri dan kawan-kawan. Suara saya terdengarkah? Oke, terdengar Kak Angga. Ya, silakan Kak Wow. Angga mungkin bisa beri sedikit motivasi untuk kita semua terkait dengan momentum spesial malam hari ini di acara Talkshow Sumpah Pemuda. Kepada Kak Jelas, Angga terima kami kasih. silahkan. Terima kasih Kak Fitri. Saya ingin menceritakan sebuah kisah terlebih dahulu untuk mengawali dari apa yang menjadi acara kita malam hari ini, bahwa ratusan tahun yang lalu ada seorang anak muda yang berjanji tidak akan berhenti untuk bisa menyatukan sebuah negara, sebuah negeri bernama Nusantara. Hingga akhirnya dia membuat sumpah bernama Sumpah Palapa. Kemudian tahun terus berganti hingga akhirnya pada tahun 1928 sama dengan anak-anak muda, dengan orang-orang yang berbeda, tapi dengan kekuatan yang sama, anak muda itu berkumpul dari berbagai daerah, Jong Jawa, Jong Celebes, Jong Kalimantan, dan dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia berkumpul bersatu untuk menyuarakan satu sumpah bernama Sumpah Pemuda. Tidak berhenti sampai hari itu. Di tahun 1945, menjelang 17 Agustus saat itu, ketika momen Perang Dunia yang sedang terjadi, anak-anak muda melihat ada sebuah kesempatan. Hingga akhirnya anak-anak muda menculik Bung Karno untuk kemudian segera melakukan proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan anak muda lah yang berada di balik itu semua. Kemudian tahun demi tahun berganti. Indonesia saat itu dikuasai berpuluh-puluh tahun oleh sebuah pemerintahan yang dibilang oleh anak muda adalah pemerintah yang rezim, yang cukup diktator, sehingga akhirnya di tahun 1998 lagi-lagi anak-anak muda yang kala itu dengan bendera yang berbeda-beda, dari kampus yang berbeda-beda dengan warna yang berbeda-beda, dan tidak hanya anak-anak muda mahasiswa, anak muda pelajar, bahkan yang tidak termasuk mahasiswa pun ikut turun ke jalan menyuarakan suara hingga akhirnya tercetuslah sebuah reformasi menuju Indonesia yang baru. Lagi-lagi anak muda yang berperan di balik itu semua. Maka jika tahun demi tahun sampai hari ini, 96 tahun setelah momen Sumpah Pemuda, jika ada yang bilang di luar sana, ada yang bilang dari masyarakat, kalau mahasiswa kerjanya hanya kuliah saja, maka kita harus dengan tegas kita jawab tidak. Jika ada di luar sana yang menjawab, pelajar kerjaannya hanya belajar saja, maka kita harus tegas berani menyampaikan bahwa itu tidak benar. Karena kita anak muda punya peran yang jauh lebih besar dari itu semua. Kita adalah masa depan Indonesia. Salam hangat dari saya, Angga Ferry Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya ingin mengantarkan perjalanan Sumpah Pemuda pada momen tahun ke 96 ya dari Sumpah Pemuda ini, dengan sedikit berbagi sharing untuk kawan-kawan sebelum nanti akan berbagi dengan para pemateri yang sudah luar biasa, bahwa ada
tiga pesan yang ingin saya sampaikan buat kawan-kawan yang semoga nanti tiga pesan ini betul-betul tidak hanya menjadi sebuah teori, tidak hanya didengar oleh telinga kiri keluar telinga kanan, tapi betul-betul tiga pesan ini harapan dari saya pribadi bisa diimplementasikan dalam kehidupan Anda sekalian, khususnya Anda sebagai penggerak negara ini dalam perannya sebagai seorang pemuda. Pesan pertama, dimanapun Anda berada, apapun posisi Anda hari ini, entah Anda masih sebagai pelajar, entah Anda masih sebagai mahasiswa, atau bahkan Anda sudah bekerja, atau bahkan Anda mungkin ada yang sudah berkeluarga. Satu poin penting yang ingin saya sampaikan, jangan pernah niatkan untuk mendapatkan, tapi luaskan niat dengan memberi yang banyak. Pesan yang pertama dari saya. Kenapa? Karena dimanapun kita berada sebagai seorang anak muda, jika kita bersikap tangan di bawah, mendapatkan, mengharapkan sesuatu atas apa yang sedang kita lakukan. Misal, teman-teman ikut acara seminar ini dengan semata-mata ingin biar bisa dapat sertifikat, ingin biar bisa dapat ilmu, ingin biar bisa dapat pengalaman. Itu tidak salah. Namun akan lebih tepat mindset kita ketika kita niatnya untuk bisa memberikan yang banyak. Contoh, saya ingin hadir dalam acara ini karena saya ingin memberikan waktu saya. Saya membuktikan bahwa saya memang siap untuk memperingati, turut serta memperingati Hari Sumpah Pemuda. Mungkin teman-teman hari ini tidak sempat memperingati secara offline, dimanapun teman-teman berada. Nah, momen hari ini teman-teman bisa ikut secara online bersama kami. Kemudian bisa juga teman-teman ketika Anda ikut sebuah organisasi, jangan niatkan untuk bisa mendapatkan pengalaman, sertifikat, ilmu, dan sebagainya. Tapi sekali lagi niatkan untuk bisa memberikan kontribusi di dalam. Insya Allah segala hal yang lainnya nanti akan mengikuti. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya sudah mempraktekkan dan sudah mengalaminya sendiri. Pesan pertama, jangan niatkan mendapat, luaskan niat untuk memberi banyak. Pesan kedua, kawan-kawan, untuk semua anak muda di seluruh Indonesia. Jadikan setiap perbedaan sebagai sebuah kekuatan. Dimanapun Anda beraktivitas, dimanapun Anda berinteraksi, baik di dunia maya maupun di dunia nyata, ketika terjadi sebuah perbedaan, jangan hadapi itu dengan mindset yang sempit. Karena jika Anda hadapi dengan mindset yang sempit, yang ada terjadi pertikaian, pertengkaran, dan perpecahan. Tapi ketika ada perbedaan, hadapi dengan mindset yang luas, mindset kita sebagai seorang anak muda Indonesia yang paham bahwa perbedaan merupakan sebuah keadaan yang sangat wajar. Beda pendapat, beda pikiran, bahkan kita juga sudah dari lahir ada yang berbeda, beda agama, beda ras, beda suku ya. Tapi apakah itu akan mencerai beraikan kita? Tentu tidak. Bhinneka Tunggal Ika. Pesan kedua dari saya, jadikan setiap perbedaan sebagai sebuah kekuatan. Pesan terakhir, Anda dimanapun, kapanpun pasti akan selalu menemukan sebuah masalah. Maka pesan dari saya, jadikan setiap masalah sebagai momen untuk Anda berubah. Kenapa? Karena masalah yang hadir sebenarnya semata-mata untuk bisa mengubah diri kita menjadi lebih baik. Untuk bisa membuat diri kita naik level dari sebelumnya. Kalau kawan-kawan pemuda menganggap melihat masalah hanya sebatas masalah, maka Anda hanya selesai di situ. Anda tidak bisa mengembangkan diri Anda tidak akan pernah bisa tumbuh naik level ke tingkat yang lebih baik dari versi Anda hari ini. Tapi jika teman-teman melihat masalah itu sebagai sebuah kesempatan, peluang, tantangan untuk Anda bisa berkembang, maka Anda akan mencoba mencari cara, solusi, sehingga akhirnya apa? Muncullah banyak anak muda dengan gagasan inovasi kreativitas atas masalah-masalah yang ada di Indonesia. Contoh yang paling nyata, Dr. Gamal Albin Said melihat sebuah permasalahan banyak warga miskin yang tidak bisa berobat ya karena keterbatasan biaya hingga beliau menciptakan sebuah inovasi bernama asuransi sampah atau yang disebut juga klinik sampah. Bagaimana caranya orang-orang miskin itu bisa berobat? Mereka cukup menabung sampah secara rutin dan mereka bisa berobat secara gratis. Beliau sampai dianugerahi penghargaan dari berbagai negara dan beliau juga sampai diundang diskusi oleh beberapa presiden di negara-negara luar sana. Dan banyak perubahan-perubahan yang bisa teman-teman lakukan dari masalah. Termasuk ketika saya
melahirkan tiga lembaga yang baru saja disebut oleh Kak Fitri, Academy Leader, Uru Project, dan Pandawa Desa, semuanya murni berawal dari masalah. Bagaimana kita melihat masalah akan menentukan bagaimana cara kita menentukan langkah. Maka pastikan Anda melihat masalah untuk menentukan langkah yang tepat. Jelas dari saya, sebelum masuk ke acara inti, saya ingin teman-teman semuanya masih dalam mic yang dinonaktifkan atau tidak dibunyikan. Saya ingin minta teman-teman mengikuti apa yang saya ucapkan. Saya tidak akan membacakan teks Sumpah Pemuda karena saya yakin teman-teman sudah tahu dan sudah paham semuanya. Hanya saja saya ingin membacakan sebuah narasi yang semangatnya sama dengan narasi Sumpah Pemuda, namun dengan tulisan yang berbeda. Baiklah, silakan disiapkan energinya. Ikuti kata-kata saya, tapi mohon tanpa dibunyikan mic-nya agar tetap kondusif. Sudah siap, kawan-kawan? Ikuti kata-kata saya. Jika ada 1.000 pemuda yang berjuang tanpa pamrih untuk bangsa Indonesia, maka aku satu di antaranya. Jika ada 100 pemuda bergerak ikhlas untuk Nusa, maka aku satu di antaranya. Dan jika hanya ada satu anak muda yang berjuang, yang bergerak untuk tanah dan air Indonesia, maka aku yakinkan, maka aku pastikan, maka aku buktikan. Itulah aku. Hidup Pemuda Indonesia, selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2024, momen 96 tahun. Semoga pemuda-pemudi Indonesia di momen bonus demografi ini bisa terus bertumbuh, berkembang dengan lahirnya banyak masalah yang mungkin ada di sekitar kita hari ini. Tetaplah jadi pribadi yang kuat karena sesuai dengan pesan dari pemuda Indonesia yang sangat luar biasa, Tan Malaka, Anda harus terus terbentur hingga terbentuk. Salam hangat dari saya, salah satu anak muda yang ada di Indonesia. Sampai jumpa di puncak Indonesia Emas Indonesia di tahun 2045. Terima kasih dan selamat berjuang, selamat berproses, selamat menikmati dan selamat berdiskusi, berinteraksi dalam talk show spesial Sumpah Pemuda Indonesia pada hari ini. Semoga bisa mendapatkan hal yang baik dan positif untuk perubahan diri Anda sendiri, untuk mengubah bangsa yang kita cintai. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Angga untuk motivasi dan inspirasinya malam hari ini sebagai pengantar acara inti kita di acara talk show Sumpah Pemuda hari ini. Oke, masuk ke acara inti. Izinkan saya menyapa kedua narasumber kita yang sudah membersamai kita di sini, Kak Dinda dan Kak Nikel. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Salam kenal Kak Dinda dan Kak Nikel. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Oke, ya teman-teman semua di sini sudah ada dua narasumber kita yang luar biasa, pemuda-pemuda hebat yang dengan sejuta prestasinya tentunya dan background masing-masing yang mereka geluti sampai sekarang ini. Ya baik. Pak Nikel Muhammad, sarjana pariwisata ya Kak. Ya beliau dengan background seorang content creator juga dari beberapa vlogger yang ada di Instagramnya itu
Ya traveling ya, vlogger makanan ya Kak. Betul Iya sekali, betul. suka jalan-jalan, Nah, suka makan. jalan-jalan, betul. Oke, iya. Beberapa prestasinya juga sebagai Duta Pemuda Tani RI tahun 2023 dan sebagai winner Pemuda Pelopor Jawa Tengah. Oke. Kemudian narasumber yang kedua ada Kak Dinda, Dinda Amalia Gumai. Beliau juga merupakan awardee LPDP di UGM ya Kak. Sedang masih langsung ya Kak di Iya, proses magisternya. Dan Dinda ini juga merupakan pemenang Miss Hijabi DIY tahun 2023. Dan kemarin juga baru saja menjadi juara terfavorit Hijab Han Emerald 2024. Betul ya Kak Dinda? Mungkin iya, beberapa sudah Kak Dinda, beberapa di postingan Instagramnya juga Kak Dinda ini seorang konten kreator juga. Tapi berbeda dengan Kak Nikel. Kalau Kak Nikel itu lebih ke jalan-jalan, traveling, makan. Tapi kalau Kak Dinda lebih ke beauty lifestyle. Betul ya Kak Dinda? iya betul sekali. Ya, jadi teman-teman, kedua narasumber kita malam ini memang hebat-hebat sekali, dan keduanya ini punya bakat dan skill di bidang yang sama, yaitu konten kreator. Oke, langsung saja ya Kak. Ini teman-teman mungkin banyak sekali Gen Z yang mulai masuk di dunia pekerjaan. Tapi seperti saya ini ya Kak, yang termasuk Gen Z juga, ternyata di dunia Gen Z yang sekarang sudah mulai kerja itu banyak sekali tantangannya ya Kak. Oke, sebagai pemantik diskusi malam hari ini Kak, mungkin nanti bisa saling sharing gitu ya Kak, terkait bagaimana sih Gen Z itu bisa melakukan apa sih gitu di era industri 4.0 kali ini gitu. Apalagi Indonesia kan sekarang sedang ada di masa bonus demografi gitu ya Kak. Bagaimana bisa berkontribusi langsung untuk Indonesia. Minta pendapat atau pandangan dari Kak Nikel dan Kak Dinda. Bagaimana sih pandangan Kak Nikel dan Kak Dinda tentang Gen Z itu sendiri? Apa itu arti Gen Z sebenarnya gitu? Kemudian apa sih tantangan dan peluang Gen Z di era industri sekarang ini? Mungkin nanti bisa dijawab secara bergantian ya Kak Dinda dan Kak Nikel. Boleh dari Kak Nikel dulu? Wah, halo semuanya, selamat malam. Nah, tadi udah dikenalin ya, nama saya Nikel. Kalian bisa cari sendiri di sosial media saya, ada Nikel Muhammad, biasa dipanggil Nikel, dan saya berasal dari Banjarnegara. Nah, kalau pandangan sendiri terkait Gen Z ya, dan tantangannya. Kita tahu kalau Gen Z itu adalah generasi yang lahir dari tahun 1997 sampai 2012. Mereka saat ini berusia 8 sampai 23 tahun. Perlu kita tahu bahwa perbedaan antara Gen Z dan milenial ya. Kalau milenial kan 1981 sampai 1996. Dan saat ini dari kedua generasi ini adalah generasi yang sangat mendominasi di dunia kerja. Tapi perlu kita tahu bahwa banyak sekali tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Gen Z. Di mana tantangan yang pertama itu menurut saya adanya kecanduan media sosial. Banyak sekali Gen Z yang menggunakan media sosial itu terlalu lama. Bahkan di mana kita tahu sendiri kalau semakin lama kita menggunakan media sosial dan tidak mengistirahatkan diri kita, tentunya dapat mengakibatkan penurunan produktivitas, masalah tidur, dan isolasi sosial. Dan yang kedua, tantangan yang kedua menurut saya itu adanya gangguan perhatian. Gen Z kebanyakan saat ini itu tidak perhatian terhadap sesama. Bahkan untuk menyelesaikan masalah sendiri itu mereka belum bisa, tidak mampu untuk menyelesaikan masalah sendiri. Terus yang ketiga, adanya harga diri rendah, tidak puas dengan kehidupan, tidak bersyukur, depresi, dan kecemasan. Hal ini biasanya kita tahu ketika teman-teman kita mempunyai sosial media Instagram,
tapi mereka itu nol postingan. Mereka tuh sebenarnya saya juga bingung sih, kenapa punya sosial media Instagram tapi postingannya nol. Nah, saya juga punya beberapa teman saya juga punya sosial media yang seperti itu. Akunnya itu postingannya nol, mohon maaf. Dan pas tanya, katanya itu mereka takut dibully. Yang kedua, insecure dan apa? Merasa tidak pede. Padahal kan itu sosial media punya kita ya. Tapi kenapa harus nol postingan gitu? Dan yang terakhir, tantangannya itu adanya cyberbullying. Gen Z kebanyakan saat ini itu membuli melalui media sosial menggunakan kata-kata yang kotor dan tidak sopan. Nah, dari tindakan cyberbullying itu tentunya dapat mengakibatkan trauma, kegelisahan, bahkan sampai merusak diri sendiri. Padahal dari banyaknya tantangan itu, Gen Z sebenarnya juga memiliki banyak peluang, di mana Gen Z ini adalah generasi yang inovatif dan adaptif dan melek akan pentingnya kemajuan ilmu dan teknologi. Nah, meskipun memiliki kemampuan digital, banyak sekali Gen Z yang tidak memiliki lapangan pekerjaan atau banyak yang nganggur. Bahkan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, bahwa pengangguran di Indonesia itu totalnya 13,1% di tahun 2022. Hal ini dikarenakan karena ketidakcocokan antara pendidikan dan lapangan kerja. Gerakan sosial di masyarakat seperti peduli sampah, aksi penanaman 1.000 pohon, itu semua adalah salah satu karakter Gen Z saat ini. Rasa pedulinya itu gede. Tapi karena tidak ada dukungan dari banyak pihak, seakan-akan dampaknya itu tidak besar, dampaknya kecil. Oleh karena itu, Gen Z di zaman saat ini itu perlu adanya inovasi, mengembangkan keterampilan, dan memaksimalkan peluang. Pendidikan pelatihan sama pentingnya agar tetap relevan di dunia kerja yang dinamis. Selanjutnya, Gen Z juga harus mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, bisnis, maupun organisasi non-profit. Dengan keterampilan digital, kemampuan Gen Z yang sangat adaptif dan inovatif, memiliki semangat kewirausahaan dan komitmen terhadap keadilan, tentunya Gen Z memiliki potensi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi diri mereka dan dunia. Mungkin itu saja sih. Next. Baik, terima kasih Kak untuk pandangannya terkait Gen Z sekarang ya Kak. Berarti lebih banyak tantangan atau peluang nih Kak untuk Gen Z sekarang? Gimana? Mohon maaf Mbak kedengeran. Lebih banyak tantangannya atau peluangnya untuk Gen Z Sebenarnya sekarang gitu. banyak peluangnya sih. Kalau tantangan sebenarnya bisalah dihadapi, apalagi kan Gen Z generasi yang melek teknologi, harusnya bisa menghadapi segala tantangan yang ada di zaman saat ini. Ya betul. Sekarang Gen Z itu lebih melek teknologi. Tapi benar tadi kata Kak Nikel ya, banyak Gen Z itu yang Instagramnya itu nol postingan. Jadi kayak misterius gitu ya Kak. Ya. Nah itu maksudnya sok serius. Serius, padahal mereka itu punya kemampuan yang nanti bisa digali lebih dalam lagi gitu ya Kak. Betul sekali. Oke, dari pandangan Kak Dinda gimana Kak terkait Gen Z ini Kak? Oke, sebelumnya selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya tadi udah kenalan, tapi mungkin aku kenalan sedikit gitu ya. Namaku Dinda Malia Gumai, bisa dipanggil Dinda atau Gumai gitu. Nah, sebenarnya tadi udah dibahas banyak ya sama Kak Nikel tadi ya. Itu pengertian Gen Z dan juga tantangan peluang udah banyak banget disebutin. Tapi mungkin di sini aku mau menekankan lebih ke
teknologi gitu ya. Termasuk aku pun itu termasuk Gen Z gitu ya. Untuk tahunya yang tumbuh bersama dengan teknologi gitu ya, berdampingan gitu. Kita tuh lahirnya bareng-bareng dengan pertumbuhan dan juga perkembangan teknologi gitu. Nah, kemudian di sini kita bisa bilang kalau Gen Z ini sebenarnya punya peluang yang besar gitu untuk beradaptasi dengan cepat, apalagi di era industri 4.0 juga gitu ya. Tadi disebutin sama Kak Nikel gitu ya, bahwa sebenarnya peluangnya itu lebih besar gitu karena kita lebih bisa beradaptasi terhadap perubahan, terhadap ilmu dan juga teknologi sekarang yang nantinya mungkin akan bermanfaat ke depan gitu. Jadi memang kalau pandanganku terhadap Gen Z yaitu generasi yang punya keterhubungan kuat gitu ya dengan teknologi gitu. Jadi kita bisa cepat beradaptasi dengan perkembangan baru gitu, terutama di era industri 4.0 ini. Tapi selain dari peluang pasti ada tantangannya gitu ya. Nah, kalau menurutku peluang dari era ini ya untuk Gen Z itu mereka memiliki akses informasi dan teknologi yang bisa mempercepat pencapaian mereka sebenarnya. Akses informasi dan teknologi kan sekarang mudah diakses, cepat dan banyak banget gitu. Kita mau ngakses dari manapun tuh ada semua sekarang. Bahkan sosial media pun gak cuma satu jenis, sekarang banyak banget gitu. Jadi sebenarnya itu kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, itu bisa mendukung gitu, mendukung pendidikan, karir maupun teman-teman Gen Z yang mau usaha gitu itu membantu banget gitu. Makanya tadi waktu dibahas postingan nol itu benar banget ya. Malah menyembunyikan diri gitu. Padahal Gen Z ini sebenarnya generasi potensial gitu. Kalau misalkan bisa menggali lebih dalam lagi apa yang ada di diri mereka, apa talent mereka, bakat mereka, skill mereka gitu kalau dikembangin lagi itu bakal bisa menjadi peluang besar untuk mereka gitu. Tapi di sisi peluang ini juga pasti ada tantangan yang tadi udah banyak juga disebutkan gitu ya. Tapi di sini aku mau menekankan lebih ke tantangan utama Gen Z tentang menggunakan teknologi dengan bijak gitu ya. Tadi juga udah disebutin gitu kalau misalkan kecenderungan Gen Z sekarang itu mengonsumsi konten secara berlebihan gitu ya. Jadi hanya mengonsumsi aja. Jadi Gen Z ini sebagai konsumtif aja gitu tanpa berpikir untuk mungkin ada gitu ya, tapi mostly terkenal Gen Z itu adalah generasi yang konsumtif akan konten gitu ya. Jadi kita tuh memanfaatkan sosial media hanya untuk konsumtif aja, tidak untuk berinovasi, berkarya gitu. Padahal kan kalau misalkan kita bisa memanfaatkan sosial media itu bakal berguna banget gitu. Baik untuk personal branding kita ataupun untuk mencari pekerjaan itu juga bisa banget kita memanfaatkan sosial media di saat ini gitu. Jadi memang Gen Z ini perlu banget digenjot untuk lebih produktif gitu. Misalkan menggunakan teknologi sebagai sarana inovasi atau mungkin pengembangan diri. Aku bilang inovasi mungkin bisa jadi memanfaatkan konten-konten, bikin konten atau mungkin untuk usaha dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya sayang banget gitu kalau misalkan kita sebagai Gen Z tidak bisa memanfaatkan peluang-peluang ini gitu. Walaupun memang tantangannya ada, tapi ya gimana caranya kita sebagai Gen Z itu bisa menembus tantangan itu gitu. Karena ya itu kita sangat bisa beradaptasi dengan cepat gitu dan juga teknologi itu sekarang berkembang pesat gitu. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan itu sayang banget gitu. Apalagi kita kan akan menuju ke generasi emas gitu kan ya besok gitu kan. Tadi juga udah disebutin sama Kak Angga juga ya tentang anak muda itu harus punya peran jauh lebih besar gitu ya. Tidak hanya belajar dan juga kuliah gitu. Oke, itu aja mungkin dari aku ya. Tadi udah banyak banget disebutin kali itu nambah-nambahin aja sih. Oke, oke, oke. Jadi saling terkait dan terhubung ya Kak. Jadi lagi-lagi Gen Z itu sekarang udah didukung dengan adanya kemajuan teknologi ya Kak. Dan emang semuanya itu apa ya sudah serba ada. Nah, jika itu mau dimanfaatkan dengan baik oleh para Gen Z gitu ya Kak. Oke, berkaitan dengan teknologi ya Kak. Nih sebagai seorang konten kreator nih, dua konten kreator yang berbeda gitu ya Kak. Gimana cara Gen Z itu bisa berkontribusi melalui konten kreator dengan segala keunikan yang mereka miliki, dengan segala kemampuan yang mereka miliki gitu, supaya konten-konten yang mereka buat itu menjadi konten yang inspiratif gitu, Kak. Mungkin dari beauty lifestyle-nya itu gimana, atau dari
hanya kita makan atau jalan-jalan pun itu bisa menginspirasi banyak orang gitu. Gimana Kak kira-kira? Mungkin boleh dari Kak Dinda dulu atau Kak Nikel. Oke, oke, boleh aku dulu aja ya. Aku dulu aja. Oke, Ladies first gitu ya. iya. Oke, jadi Oke, eh, boleh. maaf nih Kak Nikel. Melihat peran sosial media gitu ya dalam mempengaruhi Gen Z gitu ya, as content creator gitu ya. Kalau bagi aku gitu ya, tanggung jawab sebagai konten kreator itu adalah memastikan konten yang aku bagikan itu memberi dampak positif atau ada impact gitu ya, ada impact nantinya. Jadi aku berusaha untuk menciptakan konten itu yang tidak hanya menarik aja, tapi gimana caranya bisa mengedukasi, memotivasi utamanya. Karena memang tujuanku bisa membuat konten itu adalah untuk bisa memotivasi satu sama lain gitu. Karena aku melihat di sekelilingku, bahkan mungkin ada teman-teman yang udah pernah cerita gitu sesama Gen Z gitu. Nah, itu kayak apa ya? Memang butuh motivasi juga gitu dari orang lain biar semangat gitu loh. Istilahnya kita sama-sama menyemangati gitu loh. Jadi mereka juga terpantik untuk semangat gitu. Makanya di sini aku memastikan bahwa konten yang aku bagikan itu berdampak positif gitu. Pokoknya gimana caranya aku bisa mengedukasi ataupun memotivasi atau hanya sekedar aku itu memberi informasi karena tidak semua orang itu menemukan informasi serupa gitu. Jadi aku menjadi jembatan dia untuk mencari informasi gitu. Terus buat konten yang inspiratif itu juga berfokus pada cerita autentik gitu ya. Maksudnya cerita yang orisinil dari aku sendiri, mungkin aku ngambil dari pengalaman pribadi dan juga pelajaran yang mungkin bisa diambil untuk mendorong orang lain berkembang gitu. Nah, aku seringnya sih lebih ngambil ke pengalaman-pengalaman pribadi gitu ya. Soalnya aku lihat di sini teman-teman itu apalagi di sosial mediaku gitu, mereka lebih cenderung suka ke yang relate sama kehidupan gitu. Makanya gimana caranya aku mengambil pengalaman-pengalaman pribadi yang mungkin ada pelajaran yang bisa diambil gitu. Jadi emang yang utama adalah gimana caranya aku itu bisa membagikan konten yang bisa ada impact-nya gitu, impact positif untuk orang lain gitu. Oke, gantian Mbak Dinda. Siap, silakan Kak. Silahkan. Jawabannya nggak beda jauh sih. Apalagi kan kalau Mbak Dinda tadi konten di bidang kecantikan ya, fashion. Kalau aku kan enggak, aku di bidang kuliner dan jalan-jalan. Karena emang dari dulu tuh suka banget sama yang namanya makan sama jalan-jalan. Nah, konten yang saya bagikan ya jelas sebisa mungkin informasi terkait kuliner dan pariwisata orang tuh jadi tahu. Dan gimana caranya konten video yang saya bikin, saya posting di sosial media, orang itu intinya itu mendapatkan informasi terbaru dari kuliner terbaru yang ada di Jogja, Jakarta, Banjar, atau tempat wisata yang lagi hits. Dan biasanya aku yakin banget sih masing-masing konten kreator itu mempunyai strategi masing-masing. Bahkan di hook pertamanya konten 3 menit 3 detik pertama, kalau saya biasanya itu kayak gini. Misal kuliner baru nih di Banjarnegara. Hmm. Apa ya? Wah, ada mie seenak ini di Banjarnegara, misalnya gitu. Itu di 3 detik pertama. Dari situ kan orang pasti udah penasaran, mie baru enak yang viral di Banjar, gue itu mie apa? Itu. Terus dari situ sih aku udah merasa bahwa kontennya sampai ke audien. Karena tujuan dari video yang terbikin itu gimana caranya video dipahami dengan mudah, videonya menarik, informatif, dan tentunya bisa menginspirasi teman-teman yang pingin terjun di dunia konten kreator. Gitu itu sih kalau dari saya. Nggak beda jauh sama Mbak Dinda. Oke, berarti masing-masing ini berawal dari pengalaman dan kesenangan pribadi dulu ya Kak. Baru nanti biar bisa sama-sama memberikan pelajaran dan informasi kepada teman-teman semua gitu ya Kak. Baik, mungkin nanti bisa juga dibuat kelas konten kreator nih Kak Nikel dan Kak Dinda. Wah, gimana nih Kak Nikal nih? Perlu dipertimbangkan nih. Iya sih. Terus gitu. Oke, Terus, terus. oke baik. Untuk Kak Dinda Kak, mungkin Kak Dinda itu lebih ke kalau pandangan dari dunia pendidikan ya Kak. Gimana sih sekarang apakah dunia pendidikan itu memang benar-benar sudah bisa membangun jiwa nasionalisme Gen Z sekarang gitu atau seperti apa pandangan Kak Dinda dari sudut pandang dunia pendidikan?
Oke, jadi peran pendidikan gitu ya untuk membangun jiwa nasionalisme. Jadi kalau pendidikan itu kan kita tahu ya sebagai fondasi dalam membangun rasa cinta tanah air dan nasionalisme gitu ya. Tapi ini kalau misalkan mau buat Gen Z itu menurutku harus dengan cara yang relevan gitu buat Gen Z. Karena kan cara menerima Gen Z mungkin sekarang udah lebih berbeda gitu ya dari mungkin cara-cara zaman milenial yang lebih dulu dari kita gitu ya. Jadi menurutku mungkin nanti kalau misalkan untuk dapat membangun jiwa nasionalisme dalam pendidikan ini nanti bisa melalui materi yang disampaikan itu mungkin perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan mungkin juga ada pendekatan teknologi gitu yang bisa membuat materi ini lebih mudah diterima oleh Gen Z gitu. Jadi memang harus disesuaikan dengan generasi yang akan kita bangun jiwa nasionalisme juga gitu kan nggak mungkin ya kalau misalkan sekarang pendidikan nasionalisme ini dengan penggemblengan yang kayak zaman-zaman dulu gitu kan mungkin kemiliteran padahal kita bukan orang militer kan nggak mungkin ya untuk Gen Z saat ini. Jadi kita memang harus ada pendekatan yang lebih istilahnya friendly sama Gen Z gitu. Tadi yang aku bilang mungkin dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau mungkin nanti kita pakai teknologi untuk memberikan materinya gitu. Karena aku juga percaya gitu ya apa namanya dengan hal seperti itu bisa lebih mudah untuk dapat Gen Z ini menerima gitu tentang nasionalisme yang akan diberikan gitu. Atau mungkin juga bisa melalui organisasi, komunitas, dan juga kegiatan-kegiatan positif yang bisa Gen Z ikuti. Nah, itu melalui pendidikan juga bisa dilakukan gitu. Jadi aku percaya banget gitu. Apalagi kalau misalkan kayak pengalaman organisasi bisa berinteraksi dengan komunitas itu kan bisa mengajarkan banyak nilai kebangsaan juga ya yang mungkin sulit diajarkan juga di dalam kelas gitu. Nah, jadi pendidikan ini bisa menjadi jembatan juga untuk bisa membangun jiwa nasionalisme ke Gen Z gitu. Itu sih kalau menurutku seperti itu. Oke, ya Kak, berkaitan dengan organisasi nih ya Kak, tentunya sekarang Gen Z itu sudah banyak sekali mengikuti komunitas-komunitas di luar sana gitu ya Kak, termasuk dengan Kak Dinda dan Kak Nikel yang sudah berpengalaman juga di organisasi gitu. Kira-kira gimana sih caranya kita bisa menjaga keseimbangan antara menjalankan misi sosial dengan membangun personal branding kita gitu Kak? Dari Kak Nikel dulu boleh? Gimana cara membangun rasa sosial melalui personal branding? Iya betul, keseimbangan antara misi sosial dengan Sosial. personal branding kita gitu. Oke, personal branding itu sangat penting ya di zaman saat ini. Di mana adanya personal branding itu tentunya dapat membantu kita terlihat lebih menonjol dan berbeda dari yang lain. Selain itu, personal branding itu penting banget untuk memperluas koneksi dan masih memiliki banyak manfaat yang lainnya, seperti meningkatkan kepercayaan diri dan membangun citra diri menjadi lebih baik. Personal branding seperti itu. Nah, di Banjarnegara saya mempunyai komunitas yang bergerak di bidang sosial, budaya, dan kuliner dan berwisata, namanya Wonderful Kalibening. Komunitas saya ini berjalan sejak tahun 2021 sampai sekarang. Kita sering melakukan aksi peduli sampah, aksi penanaman serbuk pohon, bahkan kita mensinergikan berbagai potensi wisata yang ada di Banjarnegara yang tadinya itu tidak terkoordinasi satu sama lain. Saran dari saya, dengan pintar membangun personal branding, tentunya kita bakal banyak memiliki relasi sih. Intinya itu aja sih, personal branding itu bisa menambah banyak relasi, dan jangan sungkan atau malu untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik pihak pemerintah atau bisnis, masyarakat, paling penting masyarakat sih kalau dari aku. Ya itu aja sih. Oke, siap. Kak Dinda boleh Kak menyampaikan pandangannya terhadap gimana sih cara biar kita seimbang antara misi sosial dengan personal branding kita gitu Kak. Oke, jadi menjaga keseimbangan antara misi sosial dan juga personal branding ini sangat penting ya agar tidak hanya istilahnya fokus pada citra diri aja gitu kan, tapi juga ada nilai yang diberikan gitu. Jadi kalau misalkan aku di sini misi sosial mungkin aku menekankan adalah nilai yang bisa aku berikan kepada orang lain gitu ya.
melalui apa yang aku bagikan gitu melalui sosial media gitu. Nah, aku itu berusaha menyeimbangkan gitu dengan menyampaikan hal-hal yang menjadi keahlian atau minatku gitu. Nah, tadi udah disebutin ya mungkin dari beauty, fashion ataupun uh, pengalaman-pengalamanku di dunia yang serupa gitu. Nah, ini aku tetap membangun personal branding di situ, tetapi tetap menyisipkan pesan-pesan yang bisa memotivasi dan juga membangun orang lain gitu. Nah, itu misi sosialku bersama dengan personal branding gitu. Jadi dia berjalan beriringan gitu kan. Jadi audiens ini juga dapat manfaat, tapi aku juga tetap bisa membangun personal branding gitu as beauty content creator, beauty influencer dan lain-lain gitu ya. Jadi tetap aku tuh bisa membangun brandingku sebagai beauty content creator, tapi orang-orang juga dapat manfaat dengan apa yang aku brandingkan gitu kan. Tidak hanya aku tuh cuma yang penting aku bisa dikenal, aku yang penting citra diriku naik, yang penting orang-orang kenal aku itu enggak gitu ya. Jadi tetap ada keseimbangan antara apa yang aku lakukan untuk personal branding dan juga goals aku yaitu itu tadi misi sosial aku untuk dapat bisa istilah lainnya adalah bermanfaat untuk orang lain gitu lah. Biar apa yang aku lakukan tuh tidak sia-sia gitu. Kalau misalkan kita hanya fokus pada diri sendiri buat apa gitu kan kita kan maksudnya berbagi manfaat untuk orang lain itu kan juga menjadi pahala juga buat kita gitu kan. Dan menambahkan sedikit, nggak melulu harus berprofit ya. Betul. Oke, jadi harus sebenarnya secara sosial dan personal branding kelas ya Kak. Jadi saling hubungan saling berkaitan dan justru itu nanti malah saling sama saling menguatkan ya Kak. Oke, betul sekali tadi dari kata Kak Nikel, jadi nggak harus selalu berprofit gitu ya Kak. Karena yang namanya soft skill itu juga kan nggak selalu harus yang dalam bentuknya itu uang gitu ya Kak. Betul, Ya aku oke. mau nambahin sedikit dong tentang itu profit. Boleh, boleh. Gatel mau nambahin. Bener ya tadi Iya, yang dibilang Kak Nikel gitu. Jadi tidak semua itu profit dan tidak semua itu kita nilai dengan uang gitu ya. Karena kalau misalkan kita melakukan sesuatu orientasinya itu hanya uang, 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 itu akan capek sendiri dan berujung dengan kita tuh nggak akan berkembang gitu teman-teman. Jadi fokusnya adalah tadi ya seperti Kak Angga tadi sampaikan di awal adalah niat. Niat kita itu untuk belajar, untuk mengembangkan diri, jangan untuk gimana caranya untuk mendapatkan uang. Kalau gimana caranya mendapatkan uang itu lain lagi gitu. Tempatnya lain lagi ya udah emang kerja untuk dapat uang gitu. Tapi untuk hal seperti ini adalah niatkan untuk bisa berbagi, niatkan untuk kita bisa belajar, bisa mengasah soft skill gitu. Karena kalau orientasinya uang gitu nanti bisa jadi kita juga nggak berkembang gitu karena udah capek gitu. Kadang kok nggak dapet ya uangnya kok sedikit ya melalui hal apa yang aku lakukan sekarang itu malah jadi suatu hambatan juga buat kita gitu. Jadi niatkan untuk bisa bermanfaat untuk yang lain gitu. Sudah. Oke, siap. Terima kasih Kak Nikel, Kak Dinda. Oke, terakhir ya Kak. Terakhir, Indonesia ini kan punya mimpi menjadi Indonesia emas di tahun 2045 ya Kak. Nah, pesan untuk para Gen Z gimana Kak? Supaya mereka itu punya semangat untuk berkontribusi membangun Indonesia 2045. Kak Nikel dulu Kak. Boleh. Untuk Gen Z ya, yang pertama itu harus membangun jejaring, perbanyak relasi. Yang kedua, terus berinovasi, memanfaatkan teknologi dengan bijak atau menguasai teknologi. Yang ketiga, menguasai skill kepemimpinan, organisasi, dan kewirausahaan. Next ada memiliki rasa peduli terhadap lingkungan dan pembangunan keberlanjutan. Dan yang terakhir mungkin harus memiliki nilai kebangsaan dan integritas bagi bangsa Indonesia. Itu aja sih. Oke, ya Kak, mungkin tadi ada poin di mana Gen Z itu harus peduli lingkungan. Mungkin boleh Kak disampaikan sedikit bagaimana sih supaya kita lebih peduli dengan lingkungan. Karena sekarang kan Gen Z itu lebih banyak fokusnya ke gadget gitu ya Kak. Sedangkan mereka itu uh, hampir bersikap acuh dengan lingkungannya gitu Kak. Gimana Kak? Gen Z itu emang penting banget ya peduli lingkungan, apalagi kita tahu bahwa Indonesia tuh sampahnya udah banyak banget. Hal paling mudah yang harus kita lakukan di rumah ya jelas membuang sampah
jangan sembarangan pada tempatnya. Terus gemar menanam pohon tuh, menanam pohon, sering ikut aksi peduli lingkungan seperti yang diadakan berbagai organisasi non-profit yang ada di seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada. Intinya jangan males-malesan, terus menjalin komunikasi dengan berbagai organisasi. Dan next, ya paling itu sih, apa? Jangan buang sampah. Intinya itu tok. Coba Mbak Dinda. Oke. Berangkat dari hal kecil dari membuang sampah ya Kak. Nanti akan menciptakan perubahan yang besar tentunya nanti. Oke, next Kak Dinda boleh berikan pesan untuk kita para Gen Z. Pesan ya buat Gen Z gitu ya. Jadi emang kita akan menuju gitu ya Indonesia Emas 2045 gitu ya. Itu kesempatan kita semua khususnya Gen Z gitu ya. Jadi untuk membawa bangsa ini ke tingkat yang lebih tinggi lagi gitu ya. Kalau pesanku yang pertama adalah tadi sebenarnya udah disebutin juga oleh Kak Angga gitu ya, luruskan niat kita gitu, niat apa yang kita mau kita lakukan adalah kita luruskan niat dulu gitu. Kemudian yang kedua adalah berani bermimpi. Jadi teman-teman jangan takut untuk bermimpi, bermimpi setinggi-tingginya. Apapun mimpinya udah di list aja, udah dimimpiin aja nggak apa-apa gitu. Kita tuh bermimpi tuh gratis teman-teman. Jadi nggak usah mikir bayar berapa gitu kan. Jadi ya udah mimpi aja setinggi-tingginya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah bekerja keras. Nah, selain kita punya mimpi, tentunya kita harus mau bekerja keras untuk mewujudkannya gitu. Dan juga jangan gampang menyerah gitu ya. Pantang menyerah. Pokoknya harus bekerja keras, harus tangguh dan juga pantang menyerah sebagai Gen Z kita kalau kita mau sukses gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu jangan takut untuk mengambil resiko. Nah, ini biasanya permasalahan yang sering dihadapi adalah takut. Takut, aku pengen ini, tapi aku takut gak jadi deh, aku pengen itu, tapi aku takut nanti gini gini gini. Bisa apa ya istilahnya, coba dikurangin hal-hal seperti itu gitu. Kalau memang ingin melakukan sesuatu dan menurut teman-teman itu tuh benar, itu tuh baik, itu lakukan aja, jangan takut untuk mengambil resikonya gitu. Daripada teman-teman kehilangan kesempatan gitu, kita berani aja untuk mengambil resiko. Memang ini sulit ya teman-teman ya untuk bisa membangun hal itu, tapi kita harus perlahan itu bisa untuk berani ambil resiko gitu. Karena kalau enggak nanti kita istilahnya bisa jadi ketinggalan kereta istilahnya gitu ya, atau mungkin ketinggalan kesempatan-kesempatan emas yang harusnya kita dapatkan. Kita terlalu takut untuk mengambil resiko, akhirnya nggak dapat kesempatan itu kan sayang juga gitu. Kemudian yang terakhir adalah jangan berhenti belajar dan juga terus ambil kesempatan yang ada gitu. Jadi pokoknya terus belajar ini dimanapun aku selalu berpesan jangan berhenti belajar apapun yang ingin teman-teman dalami gitu. Apa yang ingin teman-teman lebih lagi belajar pelajari gitu atau mungkin teman-teman suka gitu. Pokoknya kita jangan berhenti belajar gitu dan juga ambil kesempatan-kesempatan yang ada di sekitar kita gitu ya. Itu balik lagi jangan takut gitu. Aku punya kata-kata bagus gitu ya. Jadi kemarin aku habis ikut talk show-nya Profesor Renald Kasali gitu kan, guru besar di UI gitu. Nah, beliau itu menyampaikan bahwa itu juga bahas tentang Gen Z itu. Itu aku suka banget sama pesan ini. Pesan di mana Gen Z ini bisa mengambil kesempatan, tapi kesempatan ini hanya bisa didapat kalau kita itu mau belajar lagi, tekun menghadapinya, mempunyai ketangguhan yang kuat, dan juga mental flexibility. Nah, ini pesan yang benar-benar kemarin tuh aku ikut tuh langsung benar juga ya gitu. Emang kita harus bisa melakukan hal-hal itu untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan yang ada gitu. Jadi memang kita sebagai Gen Z harus bisa pintar-pintar untuk mengelola itu semua gitu supaya nantinya kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045 gitu. Semangat untuk kita semua. Semangat untuk para Gen Z. Oke, terima kasih Kak Dinda, Kak Nikel. Jadi semua juga berawal dari mindset kita ya Kak. Gimana mindset kita itu harus benar-benar visioner gitu lah ya Kak. Jangan ada rasa takut, jangan ada rasa nanti gimana, tapi jalani dulu, dicoba dulu gitu ya Kak. Untuk terkait nanti hasilnya gimana itu mengalir gitu ya Kak. Yang pertama itu dan juga harus selalu belajar untuk mengambil kesempatan gitu ya Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Nikel dan Kak Dinda. Oke. Sesi selanjutnya ya Kak, kita buka untuk sesi tanya jawab Kak. Untuk teman-teman peserta boleh barangkali ada hal yang ingin kita diskusikan boleh. Nanti kami buka sesi bertanya untuk 3 orang penanya dulu boleh
ditulis di kolom chat ataupun bisa raise hand untuk open mic dan open videonya. Silakan teman-teman, boleh bagi yang ingin bertanya atau berdiskusi boleh dituliskan di kolom komentar atau melalui open mic-nya. Ini kebanyakan teman-teman dari generasi milenial atau generasi Gen Z ini. Nah, kan teman-teman boleh bagi yang ingin bertanya atau berpendapat boleh. Monggo, boleh. Oke, Kak Dwi Musalim. Raisin. Oke, Kak Dwi boleh open mic-nya? Bismillah, sebelumnya terima kasih atas waktunya moderator. Oke, Instruksi izin baik. memperkenalkan. Nama saya Dwi Muslim Mudrik dari kelas 12 SMK Negeri Jateng di Purbalingga. Izin bertanya, Kak, gimana sih caranya kita untuk bisa, terutama kan saya lagi mau proses untuk insya Allah menuju ke perguruan. Jadi bagaimanapun itu, pastikan harus ada tips dan motivasi bagi saya untuk bisa paham bahwa diri sendiri itu minat dan bakatnya itu seperti apa. Jadi bagaimana sih supaya kita itu tahu ataupun kita mengenali diri sendiri untuk apa yang kita sukai sih, Kak. Terima kasih. Oke, boleh langsung dijawab, Kak. Dari Kak Nika atau Kak Dinda? Boleh dari aku dulu. Oke. Ya, kalau aku tuh dulu milih jurusan karena emang pertama suka makan sama jalan-jalan. Jadi ya udah langsung milihnya pariwisata sebagai jurusan yang tak pilih. Nah, kalau kamu mau pengen tahu nih minatmu di mana, ya kamu cari tahu dulu nih, kamu tuh sukanya bidang apa, passionmu di mana, hobinya apa. Nanti kalau misal kamu suka nari, ya berarti ke seni. Kalau kamu suka public speaking, ya berarti kamu cari ilmu komunikasi. Dan ya intinya itu sih, kamu gali potensi dirimu dulu, bakatnya di mana, passionnya di mana. Nanti hati akan berbicara. Wih. Baik, Mbak Dinda boleh, Kak Dinda. Oke, ini masalah ini ya, kebimbangan mau masuk kuliah gitu ya. Aku jadi flashback gitu. Oke, kalau cara untuk bisa mengenali diri sendiri ya benar tadi ya, yang dikata ya Kak Nikel gitu. Yang pertama adalah kamu suka apa, minat kamu apa gitu. Coba digali lagi gitu. Kan ada tuh pasti siapa Kak Dwi ya tadi ya. Nah itu mungkin ngerasa aku suka, misalkan aku suka matematika gitu kan. Berarti mungkin nanti bisa ambil matematika. Tapi kan ada juga orang yang aku nggak suka matematika nih. Aku juga nggak suka hitung-hitungan. Itu kan pasti ada di benak itu kan pasti ada. Berarti oh mungkin aku nanti ngambilnya yang lain gitu, mungkin bahasa dan lain gitu. Nah itu bisa diidentifikasi dari itu kesukaan, minat gitu kan. Pasti kan ada yang kamu minati, ada yang nggak kamu minati. Nah kalau bingung, di list aja tuh ditulis. Aku nggak suka ini, aku suka ini gitu di list aja gitu. Nanti ketahuan sukanya yang mana gitu. Atau mungkin yang kedua itu kalau mungkin udah ada gambaran pekerjaan gitu ke depannya gitu. Misalkan aku pengen jadi guru gitu. Berarti kan harus ngambil pendidikan gitu kan. Nah, atau mungkin aku pengen jadi wirausaha, tapi aku pengen sekolah gitu, pengen belajar lagi tentang kewirausahaan. Berarti mungkin Kak Dwi bisa nih ngambil manajemen gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi dilihat dari karir future atau apa karir kedepannya ingin seperti apa. Kalau misalkan sudah ada bayangan, itu juga boleh gitu. Atau yang ketiga, Kak Dwi juga bisa mungkin coba hal-hal yang apa ya istilahnya perbanyak kegiatan gitu. Misalkan ada acara di situ
terkait mata pelajaran ya berarti ya, kalau SMK mata kuliah. Mata pelajaran misalkan ada kayak lomba atau mungkin ada istilahnya apa sih kalau sekarang tuh kayak talk show, webinar dan lain-lain. Coba ikutin aja gitu. Nah, dari situ kan nanti oh gini ya ternyata ya. Jadi Kak Dwi ini akan terbuka atas ilmu-ilmu yang ada gitu. Jadi kan kerasa tuh nanti oh menarik ya gitu. Oh nggak menarik ya untuk aku berarti nggak usah ambil ini gitu. Jadi perbanyak kegiatan yang apa ya berkesinambungan dengan mungkin yang Kak Dwi pengen dalemin gitu dan coba hal-hal baru gitu ya, maksudnya explore lagi kegiatan gitu, kegiatan atau ya kayak aktivitas-aktivitas dari hobi misalkan tadi yang disebutin sama Kak Nikel kan, Kak Nikel hobi apa namanya suka kuliner gitu kan, hobi jadinya ambil pariwisata gitu kan. Nah itu Kak Dwi juga bisa gitu explore lagi mungkin hobi Kak Dwi apa itu juga bisa gitu selain dari tadi yang aku sebutin. Kalau dari aku itu aja sih, semangat ya. Oke Kak, terima kasih banyak. Mm-mm. Ya, sudah terjawab ya Kak Dwi. Jadi mulai dari mengenali potensi diri dulu ya Kak. Oke, selanjutnya ini mulai rame nih Kak di kolom chat. Mungkin saya bacakan dari atas dulu ya Kak. Dari Kak Khoiroh di Solo. Oke, keren banget. Ini ada peserta dari Solo Kak. Halo Kak, aku Yiroh dari kota Solo. Izin tanya ya, gimana sih caranya bangun personal branding tapi versi simpelnya dulu? Oke, terima kasih Kak. Boleh langsung dijawab dulu ya Kak, satu-satu. Oke, dari Bang Kak Nikel, boleh. ya, oke, oke, Curang silahkan nih Kak Kak. Nikel duluan terus. Ya. Tapi nggak apa-apa. Rebutan ini ya. Monggo, Lagi monggo, nggak monggo. apa-apa. Bangun Oke, personal branding simple, ya. Jadi tuh untuk membangun personal branding sampai saat ini, jujur emang melalui banyak sekali rintangan ya. Bahkan awal mula konten dulu dari semester awal bikin konten YouTube, video, yang bully banyak, yang nggak support banyak banget, yang apa komentar nggak baik ya banyak. Cuman dari situ tak cuekin karena selama aku bikin video, bikin konten nggak merugikan dia, kenapa dia marah-marah? Kenapa dia komentar jahat? Yo kita harus cuek dengan semuanya. Cara membangun personal brandingku dulu konsisten, konsisten dengan apa yang aku sukai. Aku kan dari dulu suka banget makan, jalan-jalan. Yang bikin videonya seputar makan dan jalan-jalan. Konsisten aku upload dulu tuh. Dari yang HP-nya kameranya nggak bagus. Dan alhamdulillah dari konten itu dapat endorse banyak, terkumpul, bisa beli HP yang lebih bagus untuk konten. Dan alhamdulillah brandingku di sosial media sekarang hari-hari bareng Nikel. Orang Banjarnegara kalau cari Nikel mesti pripun kabare, hari-hari bareng Nikel. Dan prosesnya emang dari awal yang simple, kamu harus cuekin dulu kata-kata negatif dari teman-temanmu atau dari haters. Kamu ketika orang lain mengatakan hal yang nggak baik, kamu balas dengan prestasi, dengan tindakan baik, dan nggak usah membalas kejahatan orang itu. Dari aku itu sih. Terus berbuat baik ke orang lain aja. Sip. Next. Oke, ini berarti bangun personal branding di sosial media gitu ya? Sebenarnya sama aja sih di kehidupan nyata dan sosial media. Kalau aku cara simple dari aku gitu ya. Yang pertama untuk memulai gitu ya berarti. Yang pertama adalah lagi-lagi adalah kenali diri sendiri gitu. Mungkin dari kesukaan gitu kan pasti ada tuh hal yang disukai atau nggak disukai kan pasti ada tuh kesukaan, minat atau mungkin dari hobi atau mungkin dari background pendidikan atau banyak sih bisa digali lagi gitu ya itu kenali diri sendiri dulu inginnya apa gitu pahami kita suka apa gitu kalau kayak Kak Nikel kan suka kuliner suka travel gitu kalau aku sukanya memang dari dulu itu aku suka tentang make up skincare jadi fashion gitu memang aku suka gitu nah Kak siapa tadi itu nah, Kak yang bertanya dari Solo tadi ya itu bisa digali lagi gitu pengennya apa kenali diri sendiri lagi kemudian yang kedua kalau emang mau bangun personal branding ya itu tentukan topik yang ingin difokuskan ya topiknya dari itu tadi kakak mau dikenal sebagai apa gitu jadi
dasarnya adalah dari kenali diri sendiri dulu gitu. Mungkin pengen ada yang pengen dikenal sebagai penyanyi, atau mungkin ada yang ingin dikenal sebagai edukator, motivator, banyak banget itu kalau digali gitu. Nah, kakak sukanya yang mana dan minatnya yang mana gitu, itu pasti ada. Tapi pelan-pelan nggak apa-apa gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ciptakan konten gitu ya. Dikit-dikit bangun personal branding di sosial media gitu. Karena memang sosial media ini kan luas banget ya, kalau kita apa istilahnya kita tahu gitu kan. Jadi untuk bisa bangun personal branding di sosial media itu bagus banget karena jangkauannya luas banget gitu, dan itu akan bermanfaat untuk segala aspek menurutku ya. Nah, itu kita ciptakan konten gitu. Pelan-pelan aja, satu boleh dikaitkan dengan apa yang ingin kakak tampilkan gitu. Akan di apa istilahnya ingin nge-branding diri sebagai apa yang tadi aku bilang di awal. Kemudian konsisten gitu ya, konsisten. Jadi gambar profilnya ditampilkan gitu ya Kak. Terus jangan nol postingan gitu. Nah, istilahnya coba pelan-pelan bangun di sosial media itu nggak apa-apa gitu, jangan takut gitu. Kemudian kalau misalkan bingung gitu ya, bingung istilahnya pengen nge-branding tentang apa, coba kakak ini gabung di komunitas gitu juga bisa. Kayak misalkan tertariknya apa nih? Oh, tentang mungkin public speaking atau leadership atau apa. Coba gabung ke komunitas gitu. Nah, itu pasti akan dapat insight yang banyak. Mungkin juga akan bertemu seorang konten kreator yang serupa gitu. Nah, itu kakak bisa belajar dari situ juga gitu. Karena aku dulu ngebangun personal branding juga, aku ngejalin relasi lewat komunitas-komunitas beauty yang aku ikutin gitu. Jadi emang itu butuh banget kita networking gitu ya. Itu sih kalau dari aku simpelnya gitu. Simpel tapi panjang gitu ya. Tapi ya itu pokoknya kenali diri dulu gitu, dan perbanyak relasi itu juga perlu gitu. Jadi kak kakak nanti akan dapet insight banyak gitu yang bisa kakak jalani nantinya gitu. Gitu. Nanti kalau aku lanjutin kayaknya kepanjangan ini 12 SKS. Oke. Oke. Oke, terima kasih Kak Dinda dan Kak Nika. Jadi lagi-lagi tentang potensi diri dan konsistensi ya Kak untuk membangun branding kita gitu ya Kak. Ini juga mungkin tadi sudah terjawab untuk pertanyaan dari Kak Aldana, itu sama terkait dengan konten yang inspiratif gitu ya Kak. Mungkin saya pilih beberapa pertanyaan yang disampaikan dari Kak Mel. Kak, izin bertanya, gimana nih caranya kita bisa melatih percaya diri sama kemampuan kita, dan gimana cara menyingkirkan insecure yang sering banget muncul. Ya, lagi-lagi penyakit Gen Z juga nih Kak, insecure. Gimana sih caranya kita menyingkirkan rasa insecure itu gitu Kak. Dari Kak Dida, Oke, boleh dijawab Kak? boleh. Ini penyakit kita semua ya. Melatih percaya diri sama kemampuan dan gimana cara menyingkirkan insecure gitu ya. Jadi sebenarnya insecure atau nggak percaya diri itu muncul karena kita terlalu melihat orang lain. Itu biasanya itu karena itu gitu. Jadi kita terlalu fokus dengan orang lain gitu, kayak ih dia kok bisa ngomong lancar ya, kok aku enggak gitu. Biasanya tuh kita insecure tuh karena udah lihat orang lain gitu. Orang lain lebih baik dari kita gitu. Nah, coba perlahan hilangkan hal itu, kita fokus sama diri kita sendiri gitu. Kalau misalkan memang mau melatih percaya diri sama kemampuan, misalkan kemampuan public speaking gitu ya, karena kita lagi ngomong gitu ya, jadi aku contohkan gitu. Misalkan aku punya kemampuan public speaking gitu. Gimana cara melatih percaya diriku supaya bisa percaya diri saat aku ngomong? Ya aku istilahnya perbanyak praktek. Gimana caranya? Perbanyak komunikasi dengan orang, manfaatkan kesempatan. Kalau public speaking kan bisa kita mulai dari hal-hal kecil, misalkan di kelas gitu ya, presentasi. Ya aku manfaatkan saat itu gitu, aku latih percaya diriku di situ gitu. Jadi ngomong apa melatih aku bisa ngomong itu di situ, dari hal kecil itu juga bisa gitu. Dan menyingkirkan rasa insecure ya itu nggak usah mikirin orang lain, istilahnya tutup mata tutup telinga aja gitu, nggak usah lihat sekeliling, nggak usah lihat orang lain, kelebihan orang lain. Kita boleh lihat kelebihan orang lain itu untuk istilahnya bahan pembelajaran kita untuk menjadi lebih baik gitu. Tapi jangan sampai kita melihat orang lain itu malah kita jadi down atau insecure. Itu memang kita perlu belajar hal kayak gitu. Jadi istilahnya lebih ke mindset kita gitu. Ketika melihat orang lain itu lebih bisa dari kita, berarti itu untuk motivasi kita. Jangan sampai
melihat orang lain itu lebih bisa dari kita malah jadi bikin insecure gitu. Nah, itu lebih ke kita memperbaiki mindset kita gitu. Kalau kita memang mau berkembang, ya kita harus bisa berlatih untuk bisa percaya diri dan hilangkan rasa insecure itu gitu. Sama kok, aku juga pernah melewati hal itu dan masih sampai sekarang gitu. Jadi aku masih selalu mengontrol mindsetku untuk selalu bisa percaya diri. Jangan jangan teman-teman kira ya aku ngomong gini tuh aku udah percaya diri, aku insecure. Enggak, aku tuh juga ada penyakit itu. Tapi gimana caranya kita bisa mengontrol mindset kita gitu. Kalau kita mau maju, mau berkembang, ya kita harus bisa mengontrol mindset kita untuk ya udah kita percaya diri aja. Kita yakin sama kemampuan diri kita. Yakin itu juga harus ya kita tanamkan itu. Itu sih kalau dari aku. Oke, terima kasih Kak Dinda. Oke, saya bacakan pertanyaan berikutnya nih Kak. Menarik ini dari Kak Danis. Dari Kak Danis. Halo Kak, saya Danis. Kebetulan lagi bekerja di Korea. Oke, luar biasa ini dari Korea Kak. Oke. Dan Alhamdulillah Kak juga lagi menempuh pendidikan di UT Korea. Menurut Kak Dinda atau Kak Nikel, benar nggak sih sebenarnya kita tidak diharuskan memiliki semua skill atau jago di berbagai bidang, tapi hanya butuh satu skill yang harus kita kuasai untuk bisa jadi peluang kita untuk berkarir. Terima kasih. Oke, mungkin dari Kak Nikel bisa Kak dijawab dari Kak Danis di Korea. Halo Danis, salam dari Indonesia yang lagi di Korea. Kalau menurut aku sih bener banget ya, kita tuh nggak usah maksa kalau kita harus punya banyak skill, pengen bisa ini, bisa ini, bisa ini. Tapi enggak, kalau kita bisanya di satu skill, tapi kita fokus dan konsisten, itu udah bagus banget sih. Karena emang kebanyakan Gen Z atau anak zaman sekarang itu pinginnya bisa banyak. Wah, si dia bisa public speaking, dia bisa masak, dia bisa menggambar. Loh, kok aku nggak bisa? Tapi padahal kamu tuh punya sesuatu yang unik yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Ternyata kamu kemampuanmu itu ternyata di bidang mesin. Ya wis, kamu fokus terus di bidang yang kamu geluti, yang kamu tekuni. Intinya sih, ya iya, aku setuju banget kalau semisal kita nggak harus semua skill atau kemampuan itu kita harus bisa. Fokus satu atau beberapa aja udah keren. Monggo, Mbak Dinda, lanjut. Ya, Mbak Dinda mau menambahkan? Udah sih, aku setuju sama Kak Nikel gitu. Kalau memang kita punya keahlian dan memang harus fokus dalam satu itu, it's better juga gitu, bagus gitu. Karena akan bisa fokus. Karena nggak jarang juga kalau misalkan harus bisa semua gitu, malah terlalu banyak yang kita bisa. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang kita bisa gitu kan? Benar kata Kak Nikel tadi, aku setuju gitu. Halo Kak Dinda. Ini ada beberapa pertanyaan yang sepertinya pertanyaan itu sama juga dan sudah terjawab dari Kak Nikel dan Kak Dinda. Mungkin saya pilih satu pertanyaan terakhir sebagai penutup sesi tanya jawab dari pertanyaan dari Kak Elizabeth. Halo Kak, aku Siska dari Purwokerto. Kak izin bertanya, gimana cara mengukur keberhasilan personal branding kita? Terima kasih. Oke Kak, untuk pertanyaan terakhir boleh dijawab dari Kak El dulu atau Kak Dinda, silahkan. Kak Nikel dulu boleh, boleh. Oke, Kak Nikel, Boleh. silahkan. Oke. Untuk mengukur personal branding ya. Kalau saya itu kebetulan banyak bergeraknya di masyarakat di wilayah saya, di pedesaan dan Banjarnegara. Cara mengukurnya, masyarakat yang ada di desa, yang di Banjar, itu tahu karakter saya. Saya kontennya fokusnya di makan, di pariwisata. Orang-orang tuh paham, oh Mas Nikel mesti makan ye, makan, jalan-jalan. Dan masyarakat Banjarnegara yang sudah tahu Nikel, kebanyakan sudah paham hari-hari bareng Nikel. Dengan masyarakat udah hafal dengan identitas atau karakter kita, secara tidak langsung personal branding kita ya sudah bagus. Intinya itu sih dari aku. Oke, lanjut Kak Dinda. Iya benar banget. Jadi gimana cara cara ngukur keberhasilan personal branding itu ketika orang lain itu tahu karakter kita gitu. Misalkan contoh kalau aku dalam lingkup kecil gitu ya, teman kelas gitu. Karena kan kita
sekolah atau mungkin kerja gitu. Nah, lingkungan sekitar kita jadi dekat kita di kantor ataupun di kelas gitu. Nah, mereka mengenal kita sebagai apa gitu. Misalkan aku dulu itu suka bikin video tutorial, aku suka make up, aku suka make upin orang gitu. Nah, jadi teman-teman kelasku itu sudah terpatri dalam benak mereka kalau aku ini jago make up gitu. Aku bisa make up dan nggak jarang juga teman-teman kayak konsul gitu. Din, ini dong apa rekomendasi produk gitu. Nah, itu terjadinya dari dulu banget aku bangun personal branding dari aku zaman SMA. Itu aku udah nge-build personal brandingku tentang make up itu. Jadi memang awalnya juga karena aku suka make up aja gitu. Jadi aku bisa make up. Jadi teman-teman ngerti banget gitu kayak kalau ngelihat aku tuh kayak koper make up berjalan gitu loh teman-teman kayak udah minta rekomendasi make up aja gitu. Kalau dari aku sih itu sih gimana orang-orang sekitar kita mengenal kita. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman di sini yang bisa jago public speaking MC, misalkan sering jadi MC di kantornya gitu. Nah, itu biasanya akan dijagokan jadi MC terus gitu biasanya. Nah, itu dia berarti berhasil nge-build personal brandingnya dia sebagai master of ceremony, sebagai pembawa acara gitu dan juga dengan keahlian-keahlian yang lain, personal branding lainnya tuh kayak gitu gitu. Jadi yaitu kita melihat gimana sih masyarakat atau orang-orang sekitar kita itu menilai kita gitu. Oke, sudah cukup Betul ya banget, Kak? setuju banget. Oke, siap. Ya mudah-mudahan semua pertanyaan sudah terjawab dan sudah tercover semuanya ya teman-teman. Terima kasih yang sudah bertanya. Mungkin saya cukupkan dulu untuk sesi ini. Kalau boleh saya simpulkan terkait dari beberapa pertanyaan tadi, lagi-lagi Genji itu harus bisa personal branding, itu harus bisa mengenal si diri masing-masing dengan kemampuannya masing-masing, harus konsistensi dan yang terakhir itu harus menebarkan kebermanfaatan gitu ya Kak Dinda dan Kak Nikel ya, kurang lebihnya seperti itu mungkin. Oke baik, untuk teman-teman peserta saya ingatkan dan informasikan, silakan boleh mengisi link presensi yang ada di kolom komentar, boleh teman-teman untuk mengisi link presensi tersebut. Baik, sebelum kita akhiri sesi talk show ini, mungkin dari Kak Dinda atau Kak Nikel ada sedikit closing statement nih Kak, untuk menginspirasi, untuk memberikan motivasi, semangat untuk kita para Gensi gitu Kak. Boleh dari Kak Dinda dulu Kak? Oke, kalau pesan ya berarti ya, closing Ya. statement ya pesan. Ya kalau aku semangat buat kita para pemuda gitu ya, generasi penerus bangsa gitu. Jadi kita ini yang sudah dieluk-elukan yang di istilahnya siapa yang tidak siapa yang meneruskan generasi yang sudah-sudah kalau bukan kita gitu. Jadi buat kita semua tetap semangat gitu ya para Gen Z termasuk aku juga gitu tetap semangat berani berkarya, berani berkreasi, berani berinovasi, dan juga berani untuk dapat berkontribusi, baik dalam sekitar kita maupun masyarakat maupun nanti untuk Indonesia gitu. Pokoknya selalu berani untuk dapat mewujudkan apa yang teman-teman inginkan. Gitu aja sih dari aku. Semangat semuanya. Sampai ketemu di puncak kesuksesan ya. Iya. Kalau dari aku tuh buat Ya. para Gen Z, semangat terus, jangan menyerah, nggak usah insecure. Tunjukkan kepada dunia bahwa kalian adalah pemuda yang luar biasa. Dan terus berkarya, jalin sebanyaknya relasi, banyak-banyak relasi, dan ya semangat. Dah. Oke. Ya, terima kasih banyak Kak Dinda dan Kak Nikel untuk kesempatan dan sharingnya malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang Kak Dinda dan Kak Nikel sampaikan memberikan banyak semangat buat kita semua, bahwasanya Gensi itu harus berani bermimpi, berani berkontribusi, dan tidak insecure. Dan lagi-lagi tidak sok misterius gitu ya Kak. Jadi nanti Instagramnya masih nol postingan, boleh nih sambil mengisi personal brandingnya gitu ya Kak. Oke baik, sampailah kita di penghujung acara. Mungkin dari Kak Dinda dan Kak Nikel, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila saya dalam memandu
masih banyak kekurangannya. Oke, sebelum kita akhiri, teman-teman peserta boleh dipersiapkan diri, nanti kita ada sesi dokumentasi bersama. Nanti kita foto bersama dengan Kak Dinda dan Kak Nikel, boleh. Teman-teman yang mungkin masih belum standby, boleh sambil rapi-rapi dulu. Nanti kita open kamera semuanya. Dan sebelum itu, boleh operator, nanti kita ada sesi penyerahan sertifikat. Boleh, mungkin bisa di-share screen. Oke. Ya, Kak Dinda dan Kak Nikel, ada sedikit kenang-kenangan dari kami. Terima kasih atas kontribusinya sebagai pemateri dalam acara talk show spesial Sumpah Pemuda Gen Z Bisa Apa dalam dilaksanakan pada 28 Oktober 2024 melalui Zoom meeting malam hari ini. Mudah-mudahan mohon diterima ya Kak untuk penyerahan sertifikat ini. Terima kasih atas semua sharingnya, semua ilmunya. Mudah-mudahan nanti Gen Z sekarang bisa lebih semangat lagi. Mulai open kameranya, nanti kita akan sudah ya Kak. Ya, silahkan teman-teman bagi yang belum open kameranya boleh kita tunggu. Sudah banyak yang open. Oke, sudah. Boleh Kak, kita hitung 1 sampai 3 ya Kak. Kita pose formal dulu boleh? Oke, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi boleh kita pose dengan gaya apa ini Kak? Semangat. Kak, boleh ya Kak? Oke, 1, 2, 3. Oke, yang terakhir Kak, boleh dengan gaya bebasnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih teman-teman peserta yang sudah hadir dan sudah sangat antusias mengikuti acara talk show malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Dinda dan Kak Nikel juga untuk kesempatannya malam hari ini. Selamat beristirahat juga. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila selama acara ini banyak kesalahan dan kekurangannya. Mungkin saya akhiri dulu untuk acara malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai